Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destania Diana Fitri, NIM 005. Di sini saya akan membuat perencanaan pengembangan pariwisata di Waduk Sidodadi Glenmore. Nah, jika berbicara mengenai objek wisata, Banyuwangi itu tidak akan pernah kehabisan tempat yang menarik dan indah untuk dikunjungi para wisatawan yang haus akan pemandangan-pemandangan indah. Nah, tidak hanya ada air terjun atau pantai-pantainya saja yang patut didatangi di Banyuwangi, namun Banyuwangi juga memiliki wisata waduk yang juga dijadikan sebagai objek wisata. Salah satunya yaitu Waduk Sidodadi yang ada di Glenmore ini. Nah, Waduk Sidodadi yang ada di Glenmore ini adalah waduk yang terletak di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore. Lokasinya itu berada di area PTPN 12, tepatnya di Afdeling Sidodadi, Perkebunan Kalirejo, Glenmore. Nah, awalnya itu pembuatan waduk ini itu ditujukan untuk fungsi pengairan kebun tebu yang dimiliki oleh PTPN 12. Namun karena pihak pengelola menyadari bahwa ternyata waduk ini mempunyai area yang cukup menarik dan indah, maka akhirnya dijadikan Waduk Sidodadi Glenmore sebagai salah satu objek wisata yang ada di Banyuwangi. Bentuk waduk ini itu memiliki keunikan. Ini adalah Waduk Sidodadi yang ada di Glenmore. Di belakang saya terdapat Waduk Sidodadi. Terdapat beberapa spot foto juga di sini. Fasilitas dan sarananya ada gazebo, ada juga kafe, ada juga permainan seperti bebek-bebekan dan juga perahu. Waduk Sidodadi sendiri tepatnya ada di Kebun Kalirejo, Glenmore, Banyuwangi, dan diresmikan pada tanggal 13 Januari 2016 oleh Ibu Menteri BUMN, yaitu Ibu Rini Sumarno. Untuk fasilitasnya sendiri di sini terdapat perahu dan juga bebek-bebekan, permainan bebek-bebekan. Ini arah menuju ke warung wisata yang ada di Waduk Sidodadi. Jadi masyarakat yang berkunjung ke sini dapat menikmati makanan di warung wisata Sidodadi ini.
sini juga terdapat beberapa toilet yang sudah disediakan untuk wisatawan. Dan juga ada shuttle car. Ini adalah fasilitas yang disediakan Waduk Sidodadi bagi wisatawan yang ingin membeli sebuah paket wisata menuju ke Dusun Kakao. Dulunya di sini disediakan sport untuk ATV dan juga motor cross, namun saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Fasilitas di sini juga terdapat musola dan juga di samping musola terdapat toilet untuk pengunjung yang hendak mengambil wudhu ketika sholat. Dan di belakang sana terdapat camping ground yang biasanya digunakan bagi siswa untuk melaksanakan kemah. Dan juga terdapat kebun durian juga di belakang. Di depan ini adalah tempat parkir bagi roda 4. Dan di bawah adalah tempat parkir bagi roda 2. Nah, jadi di Waduk Sidodadi ini sosial budayanya itu masih sangat kental karena tidak jauh dari waduk ini terdapat perkampungan masyarakat yang masih memiliki sosial yang sangat tinggi sekali, karena masyarakat di sini di perkampungan ini itu bisa dinamakan itu perumahan milik perkebunan. Jadi mereka sebagian besar kerjanya itu di kebun yang telah disediakan di area tersebut. Jadi untuk sosial budayanya sendiri bisa dibilang masih sangat memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan juga Waduk Sidodadi ini juga milik perkebunan. Jadi masyarakat masyarakat sendiri itu dapat menambah pekerjaannya di Waduk Sidodadi ini. Nah, Waduk Sidodadi sendiri itu memiliki multiplier effect bagi masyarakat dan berdampak positif. Juga masyarakat dapat tidak hanya bekerja di kebun saja atau di pabrik yang ada pabrik gula Glenmore, namun masyarakat juga bisa mengembangkan pariwisata di Waduk Sidodadi ini. Namun pada saat ini Waduk Sidodadi sangat sepi pengunjung dikarenakan adanya virus corona. Nah, bagaimana sih agar waduk ini bisa ramai kembali? Tentunya masyarakat harus bisa menjaga lingkungannya terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, lingkungan di sini sudah sangat kurang terawat ya.
sudah banyak juga sarana dan fasilitas yang sudah rusak. Nah, dari sini kan dapat terlihat bahwa Waduk Sidodadi ini masih kurang dalam pengelolaannya. Jadi untuk kedepannya yang pertama harus dibenahi itu adalah lingkungannya terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa melihat padahal potensi di waduk sendiri ini sangat besar sekali, namun karena pengelolaannya kurang, jadi dan tidak ada inovasi-inovasi yang diberikan, jadi masyarakat atau wisatawan yang akan berkunjung ke sini itu akan mikir dua kali, kan sudah pernah, tidak ada pengembangan lagi, tidak ada inovasi yang baru lagi. Jadi sangat disayangkan, bahkan bisa-bisa ke depan Waduk Sidodadi ini tidak akan bisa buka kembali. Nah, apa sih pengembangan yang bisa dilakukan? Yang pertama, karena di sini dikelilingi oleh perkebunan tebu, bisa dimanfaatkan juga, bisa menambah edukasi yang diberikan oleh Waduk Sidodadi. Pengelola wisata Sidodadi ini bisa mengembangkan wisata edukasi tebu dan juga bisa berkeliling tebu. Di Glenmore sendiri itu masih banyak para pemilik delman yang beroperasi, namun sudah jarang yang mau menaiki delman tersebut. Bisa juga delman ditarik ke Waduk Sidodadi ini untuk diajak bekerja sama membangun wisata. Delmannya juga bisa untuk wisata ingin berkeliling di perkebunan tebu, naik delman atau berkuda. Bisa ditambahkan spot untuk wisatawan berkuda juga, karena di Glenmore sendiri itu banyak sekali pemilik kuda, namun saat ini tidak dilirik masyarakat untuk menaiki delman. Jadi sangat disayangkan. Bisa juga bekerja sama dengan waduk ini untuk membuat spot berkuda ataupun berkeliling menggunakan delman tersebut. Nah, untuk kafenya sendiri itu di sini tidak menyediakan makanan khas, namun di sini membuka dengan makanan secara umum seperti itu. Padahal Glenmore sendiri memiliki makanan khas, yaitu lontong campur, dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan, atau olahan dari tebu atau olahan dari coklat dari perkebunan yang ada di sini. Jadi kita harus melihat potensi-potensi yang ada di sekitar. Nah, bisa juga kafenya itu dibangun dengan melihat potensi-potensi yang ada di sekitar. Nah, bisa juga kafenya itu dibangun dengan dua konsep. Yang satu itu konsep modern atau makanan-makanan yang disediakan adalah makanan umum. Yang satunya itu dengan konsep tradisional, yang disediakan adalah makanan-makanan khas, terutama dari Glenmore atau makanan khas dari Banyuwangi sendiri. Jadi setiap minggunya nanti bisa diadakan bazar makanan yang bisa menunjang masyarakat untuk datang. Juga bisa nanti jalan sehat, diadakan event seperti setiap minggunya diadakan jalan sehat di waduk, juga bisa untuk wisatawan untuk datang. Jadi tidak hanya berwisata aja, wisatawan juga bisa melakukan berbagai atraksi yang disediakan, tidak hanya monoton melihat Waduk Sidodadi aja. Masyarakat juga bisa datang itu menikmati berbagai atraksi yang disediakan nantinya. Dan juga untuk itu spot yang ada di waduknya sendiri itu, di sini terdapat permainan BBBN dan juga ada perahu. Nah, itu bisa ditambahkan dengan spot tourism yang lainnya juga, seperti mungkin bisa dengan bola air, balon air. Nantinya yang di Banyuwangi sendiri itu masih belum ada permainan bola air ini, jadi bisa ditambahkan di sini juga. Tidak hanya ada BBBN, karena BBBN dan perahu itu sudah permainan bola air ini, jadi bisa ditambahkan di sini juga. Tidak hanya ada BBBN, karena BBBN dan perahu itu sudah meluas ya, dalam artian sudah banyak wisata yang menggunakan itu. Di sini harus menampilkan harus menyuguhkan yang belum ada di Banyuwangi, seperti itu. Dan juga spot-spot selfie yang bisa ditaruh di air, atau bisa menggunakan kafe di atas air juga. Nah, di sini masih di waduknya sendiri itu masih adanya BBBN dan juga perahu aja. Jadi terus
untuk spot permainan cross dan juga ATV itu sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Mungkin dikarenakan karena pengunjung di sini juga sudah sepi ya. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang datang dan tidak minat untuk melakukan hal tersebut. Jadi jika ada pengunjung yang datang lebih banyak, mungkin juga itu bisa beroperasi kembali. Nah, untuk cross itu sendiri juga bisa dibuat event juga setiap minggunya atau beberapa hari sekali diadakan lomba. Itu juga akan membuat masyarakat datang dan tertarik untuk mengikuti tersebut dan juga mengundang beberapa wisatawan untuk datang kembali ke Waduk Sidodadi ini. Jadi butuh sekali banyak pengembangan di sini yang harus dilakukan. Nah, seperti sekarang ini ada lagi tren kan bunga ya. Pengembangan di sini yang harus dilakukan. Nah, seperti sekarang ini ada lagi tren kan bunga ya. Yang sekarang ini lagi naik daun itu tentang bunga. Bunga sekarang lagi naik daun. Nah, bisa di sini kan banyak spot yang masih kosong ya. Itu bisa dibangun itu taman bunga, tapi taman bunganya itu terkonsep gitu. Jadi bisa membentuk tulisan atau intinya menjadi spot foto yang menarik bagi wisatawan. Juga bisa diadakan bazar bunga. Nanti wisatawan atau setiap minggunya langsung diadakan adanya bazar kuliner, adanya bazar bunga, adanya event cross. Itu bisa dijadikan satu event dalam satu minggu sekali. Jadi masyarakat itu tidak hanya waduk gitu-gitu aja. Jadi ada pengembangan yang lebih baru lagi, inovasi yang baru lagi yang bisa dikembangkan di Waduk Sidodadi ini. Untuk bunga sendiri itu sampai saat ini tuh masih menjadi tren di masyarakat. Jadi bisa sekali pengelola waduk ini membuat spot taman bunganya ditata dengan rapi, dengan cantik. Bisa juga nanti wisatawan itu membeli langsung bunga yang disediakan di Waduk Sidodadi ini. Jadi banyaknya pengembangan dan juga inovasi-inovasi yang baru ini yang nantinya bisa menarik wisatawan untuk datang. Tidak hanya itu ditunjang dengan banyaknya pengembangan dan juga inovasi-inovasi yang baru ini yang nantinya bisa menarik wisatawan untuk datang. Tidak hanya itu ditunjang dengan adanya festival atau event yang diadakan setiap minggu atau setiap beberapa hari sekali. Itu juga bisa menambah minat wisatawan untuk datang ke Waduk Sidodadi ini. Untuk lingkungannya sendiri di sini letaknya itu sudah sangat strategis sekali ya. Meskipun jalannya agak masuk sedikit dari jalan raya, namun tidak masuk ke dalam waduk ini tidak jauh, tidak seperti di Dusun Kakao juga, masih sangat jauh masuknya. Namun di Waduk Sidodadi ini dekat dengan jalan raya menuju ke Jember atau ke Banyuwangi gitu. Jadi menurut saya jika dikembangkan lagi dan jika ditata lebih dalam pengelolaannya ditata lebih rapi lagi, lebih baik lagi, pasti nanti akan mendatangkan banyak pengunjung kembali. Nah, seperti itu ada beberapa pohon kelapa di belakang. Pohon kelapa ini jika dimanfaatkan banyak sekali, sebenarnya bisa dimanfaatkan banyak sekali. Bisa jadi wisata edukasi kelapa juga. Kelapa dari pohon, dari buahnya, dari pohon, dari daunnya juga, dari batang, semuanya itu mampu menghasilkan. Tidak hanya datang melihat aja, tapi wisatawan juga bisa mendapatkan ilmu dengan belajar dari kerajinan-kerajinan yang bisa dibuat nantinya. Nah, bisa dibuat beberapa bengkel-bengkel di sana, nanti dibangun beberapa bengkel-bengkel untuk masyarakat berlatih dan juga jadi nanti pengelola itu membuat pelatihan setiap minggunya untuk mengembangkan lebih lagi wisata Waduk Sidodadi ini. Seperti itu. Untuk toiletnya juga bisa ditambahkan lagi.
Dan untuk permainan-permainannya, spot fotonya juga bisa ditambahkan lagi agar lebih menjadi wisata yang instagramable yang digemari banyak sekali kalangan seperti itu. Saat ini wisatawan itu pasti datang jika tempatnya itu sangat menarik dan juga banyak terdapat spot foto yang instagramable, karena wisatawan sekarang ini itu sangat menyukai hal-hal yang ngetren ya, istilahnya itu ngetren. Jadi dimana ada tempat yang menurutnya instagramable dan dapat menghasilkan foto yang menarik untuk di Instagramnya ataupun di sosial media apapun, pasti wisatawan akan tertarik untuk datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.